Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Bupati mengenai SOTK Inspektorat Kabupaten Barito Utara tersebut, mari kita saksikan tayangan berikut. Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat. Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2020, tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas Inspektur, Sekretariat. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretariat terdiri atas Subbagian Administrasi Umum, Evaluasi dan Pelaporan, dan Subbagian Perencanaan dan Keuangan. Masing-masing subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Inspektur Pembantu Wilayah 1, Inspektur Pembantu Wilayah 2, Inspektur Pembantu Wilayah 3, Inspektur Pembantu Khusus. Inspektur Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Kelompok Jabatan Fungsional. Uraian tugas dan fungsi. Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, menyelenggarakan fungsi A. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan. B. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. C. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. D. Penyusunan laporan hasil pengawasan. E. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi. F. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi. G. Pelaksanaan administrasi inspektorat, dan H. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Uraian tugas inspektur adalah sebagai berikut. A. Merumuskan dan menetapkan rencana strategis Renstra, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). B. Merumuskan dan menetapkan rencana kerja berdasarkan Rencana Strategis Renstra. C. Merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan. D. Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. E. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. F. Menyusun laporan hasil pengawasan. G. Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi. H. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi. I. Melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, organisasi tata laksana. J. Memimpin, mengendalikan dan pelaporan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai kewenangan daerah, dan K. Melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan melaporkan progres secara berkala. Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan penatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan secara berkala dan dukungan pelayaan teknis dan administratif terhadap tugas-tugas inspektur pembantu khusus secara terpadu.
Sekretaris Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi A. Pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama. B. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja. C. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, dan D. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga. Uraian tugas sekretaris adalah sebagai berikut. A. Mengkoordinasikan perumusan konsep rencana strategis Renstra, dan rencana kerja, renja kebutuhan anggaran dan rencana kinerja tahunan. B. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja berdasarkan program kerja sekretariat dan masing-masing bidang. C. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana. D. Melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta aset. E. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh inspektur pembantu. F. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang, distribusi, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan barang inventaris. G. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. A. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. I. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi. J. Memfasilitasi pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi. K. Mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan LHP, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan. L. Mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pengawasan secara berkala dan laporan-laporan terkait dengan pemeriksaan dan pengaduan masyarakat. M. Mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan tindak lanjut dan pokok-pokok hasil pemeriksaan PHP dari tim pemeriksa di daerah. N. Melaksanakan fungsi kehumasan dan protokol atas program dan kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan daerah. O. Mengkoordinasikan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah. LKIP, laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah LPPD, dan indikator kinerja kunci IKK, serta pelaporan kinerja lainnya. P. Mengkoordinir penyusunan program kerja pengawasan tahunan, dan Q. Mengkoordinir penyusunan laporan tahunan per semester. Sekretariat membawahi A. Subagian administrasi umum, evaluasi dan pelaporan, dan B. Subagian perencanaan dan keuangan. Subagian administrasi umum, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian, menghimpun, mengolah, menilai, menginventarisir laporan hasil pemeriksaan LHP, dan data tindak lanjut hasil pemeriksaan, mengagendakan pengaduan masyarakat, dan menyusun laporan hasil pengawasan secara berkala. Uraian tugas subagian administrasi umum, evaluasi dan pelaporan adalah sebagai berikut. A. Menyusun rencana kegiatan subagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat. B. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, pengetikan dan penggandaan naskah dinas. C. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan protokol. D. Melaksanakan urusan rumah tangga, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian dan pemeliharaan barang inventaris. E. Menyusun rencana kebutuhan barang. F. Menyiapkan rencana kebutuhan pengembangan dan mutasi pegawai. G. Menyiapkan data nominatif, bezetting dan daftar urut kepangkatan serta laporan kepegawaian lainnya. H. Melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pegawai dan kesejahteraan pegawai. I. Menghimpun dan menginventarisasi hasil laporan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lainnya. J. Menghimpun dan menginventarisasi hasil laporan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. K. Menghimpun dan menginventarisasi hasil laporan pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi. L. Menghimpun dan menginventarisasi hasil laporan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi. M. Menghimpun dan menginventarisasi laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah (APFP), surat tindak lanjut dan pokok-pokok hasil pemeriksaan (PHP) dari tim pemeriksa di daerah. N. Menghimpun dan menginventarisasi data tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah (APFP) ke dalam pokok-pokok hasil pemeriksaan PHP 1. O. Melakukan administrasi penomoran laporan hasil pemeriksaan LHP, nota dinas inspektur dan surat tindak lanjut. P. Mengevaluasi data tindak lanjut hasil pemeriksaan dari auditan OBRIK. Q. Memutakhirkan data tindak lanjut hasil pemeriksaan baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun regional. R. Menyiapkan surat bupati untuk menegur auditan OBRIK yang lalai menyampaikan data tindak lanjut hasil pemeriksaan di satuan kerjanya. S. Menghimpun data hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi TPTGR untuk dilimpahkan kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi TPTGR Kabupaten Barito Utara, dan T. Menyiapkan laporan dan statistik hasil pengawasan inspektorat. Subagian Perencanaan dan Keuangan. Subagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategi, rencana kinerja tahunan dan pelaporan kinerja serta melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan. Uraian tugas Subagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut. A. Menyusun rencana kegiatan Subagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat. B. Menyusun rencana kerja strategis Renstra, jangka menengah program dan kegiatan setiap 5 tahun anggaran. C. Menyusun rencana kerja, renja, murni dan perubahan berdasarkan Renstra. D. Menyusun kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS anggaran murni dan perubahan. E. Menyusun rencana kerja anggaran RKA, murni dan perubahan dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran DPA, murni dan perubahan. F. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja. G. Menyusun laporan kinerja instansi pemerintah LKIP, laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah LPPD, dan indikator kinerja kunci IKK, dan laporan kinerja lainnya. H. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. I. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran belanja dan mengoreksi laporan dan biaya perjalanan dinas. J. Memverifikasi surat permintaan pembayaran SPP, dan surat perintah membayar SPM. K. Menyusun laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap akhir bulan, dan L. Menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset. Inspektur Pembantu Wilayah 1. Inspektur Pembantu Wilayah 1 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan pemerintahan daerah, kegiatan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan kasus pengaduan. Uraian tugas Inspektur Pembantu Wilayah 1 adalah sebagai berikut. A. Mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan dan program kerja pemeriksaan PKP, serta memberikan pertimbangan kepada inspektur sesuai wilayah tugasnya. B. Merencanakan sasaran kegiatan di bidang tugasnya, mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan wilayah tugasnya. C. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan perangkat daerah yaitu 1. Dinas Pendidikan. 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 3. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
4. Dinas Perhubungan. 5. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. 6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian. 7. Inspektorat. 8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 10. Kecamatan Tewe Tengah. 11. Kecamatan Lahei Barat, dan 12. Kecamatan Gunung Purei. D. Menghimpun, menganalisa dan mengkaji bahan, data, laporan kinerja dan laporan keuangan dari perangkat daerah untuk bahan telaahan staf kepada inspektur maupun bupati. E. Melakukan pemeriksaan khusus atas kasus pengaduan masyarakat, ataupun perintah investigasi dari bupati dan atau sekretaris daerah maupun permintaan pemeriksaan khusus dari perangkat daerah lainnya. F. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. G. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. H. Penyusunan laporan hasil pengawasan. I. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi. J. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi. K. Melakukan pemeriksaan reguler sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan. L. Membuat laporan hasil pemeriksaan LHP, laporan hasil review LHR, membuat pokok-pokok hasil pemeriksaan PHP1, dan surat tindak lanjut atas kegiatan pemeriksaan yang telah dilaksanakan. M. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. N. Melakukan pemeriksaan khusus atas personil, pembiayaan, peralatan dan dokumen P3D, dalam rangka serah terima jabatan kepala perangkat daerah, dan O. Mengoreksi dan mereview pembuatan laporan hasil pemeriksaan LHP, laporan hasil review LHR, pembuatan pokok-pokok hasil pemeriksaan PHP1, dan surat tindak lanjut atas kegiatan pemeriksaan yang telah dilaksanakan. Inspektur Pembantu Wilayah 2. Inspektur Pembantu Wilayah 2 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan pemerintahan daerah, kegiatan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan kasus pengaduan. Uraian tugas Inspektur Pembantu Wilayah 2 adalah sebagai berikut. A. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan dan program kerja pemeriksaan PKP, serta memberikan pertimbangan kepada inspektur sesuai wilayah tugasnya. B. Merencanakan sasaran kegiatan di bidang tugasnya, mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan wilayah tugasnya. C. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan perangkat daerah yaitu 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. 3. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 6. Dinas Pertanian. 7. Sekretariat DPRD. 8. Badan Pengelola Pendapatan Daerah. 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 10. Kecamatan Tewe Baru. 11. Kecamatan Lahei, dan 12. Kecamatan Tewe Timur. D. Menghimpun, menganalisa dan mengkaji bahan, data, laporan kinerja dan laporan keuangan dari perangkat daerah untuk bahan telaahan staf kepada inspektur maupun bupati. E. Melakukan pemeriksaan khusus atas kasus pengaduan masyarakat, ataupun perintah investigasi dari bupati dan atau sekretaris daerah maupun permintaan pemeriksaan khusus dari perangkat daerah lainnya. F. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. G. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. H. Penyusunan laporan hasil pengawasan. I. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi. J. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi. K. Melakukan pemeriksaan reguler sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan. L. Membuat laporan hasil pemeriksaan LHP, laporan hasil review LHR, membuat pokok-pokok hasil pemeriksaan PHP1, dan surat tindak lanjut atas kegiatan pemeriksaan yang telah dilaksanakan.
M. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, dan N. Melakukan pemeriksaan khusus atas personil, pembiayaan, peralatan dan dokumen P3D, dalam rangka serah terima jabatan kepala perangkat daerah. Inspektur Pembantu Wilayah 3. Inspektur Pembantu Wilayah 3 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan pemerintahan daerah, kegiatan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan kasus pengaduan. Uraian tugas Inspektur Pembantu Wilayah 3 adalah sebagai berikut. A. Mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan dan program kerja pemeriksaan PKP, serta memberikan pertimbangan kepada inspektur sesuai wilayah tugasnya. B. Merencanakan sasaran kegiatan di bidang tugasnya, mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan wilayah tugasnya. C. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan perangkat daerah yaitu 1. Dinas Kesehatan. 2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 3. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 4. Dinas Lingkungan Hidup. 5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. 6. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. 7. Sekretariat Daerah. 8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. 9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 10. Kecamatan Tewe Selatan. 11. Kecamatan Gunung Timang, dan 12. Kecamatan Montalang. D. Menghimpun, menganalisa dan mengkaji bahan, data, laporan kinerja dan laporan keuangan dari perangkat daerah untuk bahan telaahan staf kepada inspektur maupun bupati. E. Melakukan pemeriksaan khusus atas kasus pengaduan masyarakat, ataupun perintah investigasi dari bupati dan, atau sekretaris daerah maupun permintaan pemeriksaan khusus dari perangkat daerah lainnya. F. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. G. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan, atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. H. Penyusunan laporan hasil pengawasan. I. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi. J. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi. K. Melakukan pemeriksaan reguler sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan. L. Membuat laporan hasil pemeriksaan LHP, laporan hasil review LHR, membuat pokok-pokok hasil pemeriksaan PHP1, dan surat tindak lanjut atas kegiatan pemeriksaan yang telah dilaksanakan. M. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. N. Melakukan pemeriksaan khusus atas personil, pembiayaan, peralatan dan dokumen P3D, dalam rangka serah terima jabatan kepala perangkat daerah. Dan O. Mengoreksi dan mereview pembuatan laporan hasil pemeriksaan LHP, laporan hasil review LHR, pembuatan pokok-pokok hasil pemeriksaan PHP1, dan surat tindak lanjut atas kegiatan pemeriksaan yang telah dilaksanakan. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi. Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas membantu inspektur dalam melaksanakan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemutusan dan tindak lanjut atas hasil-hasil pemeriksaan yang belum terlaksana serta tugas-tugas pembinaan dan pengawasan lainnya di luar tugas dan fungsi Irban 1, Irban 2, dan Irban 3. Uraian tugas Irbansus adalah sebagai berikut. A. Menyusun rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran inspektur pembantu bidang pencegahan dan investigasi. B. Melaksanakan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media. C. Melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. D. Melaksanakan pengendalian, pencegahan dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah daerah.
E. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengumpulan bahan keterangan. F. Menyusun dan menyampaikan laporan investigasi. G. Memantau dan menilai tindak lanjut hasil pencegahan dan investigasi. H. Melaksanakan peran serta dan kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur pemerintah daerah. I. Melaksanakan sosialisasi kegiatan pencegahan dan investigasi. J. Melaksanakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan urusan pencegahan dan investigasi. K. Melaksanakan koordinasi pengawasan yang terkait dengan tugas inspektur pembantu dalam urusan pencegahan dan investigasi. L. Melaksanakan perencanaan operasional dan pelaksana urusan meminta bantuan tenaga ahli untuk mendapat keterangan yang akurat sesuai dengan permasalahan yang terjadi jika dibutuhkan. M. Memberikan keterangan ahli di persidangan, dan N. Melaksanakan perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum. Kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan, secara teknis operasional berada di bawah inspektur pembantu. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, harus mendapat surat penugasan dari inspektur. Kelompok jabatan fungsional merupakan jabatan karir, yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus PNS. Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan bidang tugas inspektur pembantu masing-masing. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Kedudukan, tanggung jawab, dan klasifikasi rumpun jabatan. Berdasarkan Permenpan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, P2UPD berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, instansi pusat, dan instansi daerah. P2UPD dalam melaksanakan tugasnya, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Kedudukan P2UPD ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan jabatan karir PNS, termasuk dalam klasifikasi, rumpun politik dan hubungan luar negeri. Kategori dan jenjang jabatan fungsional. Jabatan fungsional P2UPD merupakan jabatan fungsional kategori keahlian, terdiri dari P2UPD Ahli Pertama, P2UPD Ahli Muda, P2UPD Ahli Madya, dan P2UPD Ahli Utama. Tugas jabatan fungsional P2UPD yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi review, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan. Dan terbitnya Permenpan 36 Tahun 2020 tentang P2UPD diharapkan keberadaan Jafung P2UPD akan menguatkan peran APIP yang selama ini sepenuhnya dilaksanakan oleh jabatan fungsional auditor. Penguatan peran APIP ini merupakan kunci keberhasilan dalam setiap melakukan pekerjaan pada umumnya dan pengawasan dalam khususnya. Adapun peran APIP adalah menentukan apakah sistem pengendalian intern dalam organisasi berjalan dengan baik atau tidak, menjalankan fungsi assurance apakah tujuan sistem pengendalian intern dapat tercapai,
serta menjalankan fungsi konsulting kepada manajemen terkait effectiveness of risk management, control dan governance processes sesuatu yang istimewa, karena ini untuk pertama kalinya Kementerian Dalam Negeri memiliki jabatan fungsional yang dibina secara langsung dengan tugas utama melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan urusan pemerintah di daerah. Jabatan Pelaksana. Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan inspektorat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nama-nama jabatan pelaksana dapat disesuaikan dengan kebutuhan inspektorat. Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan inspektorat ditetapkan dengan keputusan Bupati. Oleh karena itu, dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana, ditetapkan dengan keputusan Bupati. Setiap PNS yang belum menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana. Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan inspektorat, dilakukan oleh inspektur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan inspektorat dilakukan oleh inspektur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati. Uraian tugas jabatan pelaksana diusulkan oleh inspektur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.